Puji nama Tuhan, saudara sekalian dikasihi Yesus Kristus. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh berhimpun bersama-sama, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam bulan ini kita merenungkan sebuah topik dan sebuah tema yang mungkin akan menjadi sebuah pergumulan dalam hidup kita. Tapi inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rindukan ada dalam kehidupan kita. Apa tema kita pada pagi hari ini, dalam bulan ini? Temanya adalah do your best and let God do the rest. Mari, bisakah kita dalam hidup ini melakukan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling maksimal yang kita bisa lakukan? Karena kita tahu kita hanya bisa dan kita mampu hanya kalau Tuhan yang menyertai hidup kita. Dua penjelasan ini kadang-kadang menjadi sebuah pergumulan dalam hidup ini. Kenapa? Karena seringkali ada timbul sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara lebih dulu membuka Alkitab kita di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, yang merupakan bagian daripada tema kita yang akan kita baca bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Kalau saudara nanti meyakini sebagai sebuah kebenaran firman Tuhan, mari kita sambut dengan suara yang keras. Amin. Bahwa kami setuju, kami siap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, Yakobus pasal 1 ayat 17 kita baca dalam terjemahan baru. Saudara yang tidak membawa Alkitab bisa memakai layar LCD. Saudara yang di rumah silakan membuka Alkitab saudara. Baik, kita baca 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, saudaraku sekalian, saya tidak mendengar saudara mengatakan amin. Seolah saudara tidak yakin bahwa ini kebenaran. Ya, coba renungkan sekali lagi. Kita baca sekali lagi dan benarkah saudara meyakini ini sebuah kebenaran? 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Dari mana saudara yakin dan dari mana saudara mengerti bahwa ini sebuah kebenaran? Bagaimana kita bisa menghayatinya? Saudaraku sekalian, saya teringat ketika mungkin itu sudah hampir 20 tahun yang lampau. Nah, kebetulan di sini ada teman-teman yang sudah cukup lama juga di Bali, pasti mengenal daerah wisata ini. Wisata ini sangat istimewa, sangat terkenal walaupun sederhana dan murah. Tetapi sangat terkenal dan banyak orang mengunjunginya. Bagaimana kita melihatnya? Mari kita lihat cuplikan yang sangat pendek, tapi akan memberikan kesan kepada kita. Tolong perhatikan apa yang menarik dari gambar ini. Ya, silakan. Mari. Ini adalah sebuah tempat wisata yang ada di Pulau Bali. Dan nanti tempatnya saudara silakan menduganya di daerah sebelah mana. Ya. Dan saudara kan bisa melihat apa yang menjadi keistimewaan. Ada perbedaan yang jelas. Di sebelah utaranya lautan airnya asin, di sebelah selatannya cuma berbatasan tanah sejengkal sudah merupakan air yang tawar. Ternyata kalau saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena sumbernya berbeda. Air laut memang dari laut, otomatis dia akan terasa asin. Tetapi yang di daerah yang sebelah dalam air tawar, karena dia berasal dari satu sumber mata air yang mengeluarkan air tawar. Dan kebetulan sumber itu dekat sekali dengan pantai dan ternyata tidak tercampur. Kalau saudara buka di internet,
ada kejadian yang serupa yang dicatat oleh dunia, di mana pertemuan di Selat Gibraltar. Itu antara yang satu dengan yang lainnya bisa tidak tercampur. Kenapa kok tidak tercampur? Mengapa kok tidak menjadi satu? Karena memang mempunyai sumber yang berbeda sehingga tidak akan menjadi satu. Itu sebabnya saudaraku sekalian, mari kita hayati dan kita renungkan bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, datangnya dari Allah Bapa, dari Allah Sang Pencipta yang menciptakan terang di langit, dan Dia tidak pernah merubah dan Dia tidak pernah menyebabkan kegelapan. Apa maksudnya? Berarti Allah kita adalah Allah yang merupakan pencipta, Dia adalah sumber, Dia adalah pelaksana dari segala sesuatu. Dan karena Allah adalah Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang baik, segala sesuatu yang muncul dari Dia selalu baik. Segala sesuatu yang muncul dari Dia itu adalah hal-hal yang merupakan sesuatu yang indah, yang sempurna. Saudara, apa maknanya? Maknanya, kalau kita sekarang boleh menjadi anak-anak Allah, kalau kita sekarang menjadi anak-anak Allah, bukankah seharusnya dalam kehidupan kita mengalir hal yang sama dari sumber yang sama? Kalau kita anak-anak Allah, bukankah seharusnya kita juga melakukan semua kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Dia pencipta segala sesuatu dan semua yang diciptakan adalah baik. Makanya ada beberapa teolog yang punya pikiran dan punya pandangan bahwa Tuhan pencipta segala sesuatu. Karena Dia pencipta segala sesuatu, maka semua diciptakan oleh Tuhan. Apa saja? Semua yang baik. Langit, bumi, tanaman, binatang, manusia, semua diciptakan Tuhan. Lalu, dari mana kejahatan? Siapa yang menciptakan kejahatan? Ada orang, ada beberapa pandangan dan para filosof dan para teolog mengatakan Tuhan juga yang menciptakan kejahatan. Benarkah itu? Berdasarkan ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Sang Pencipta, sumber segala sesuatu yang baik, pemberi hadiah yang sempurna. Daripadanya tidak ada kegelapan, karena Dia menciptakan terang. Kalau Dia menciptakan terang, maka daripadanya akan mengalir apa? Terang. Anak-anaknya harus menjadi anak-anak terang. Sebab kalau tidak, patut dipertanyakan, kita ini anaknya siapa? Itu sebabnya di dalam bagian ini dikatakan Allah Sang Pelaksana dan sumber dari segala sumber. Dialah Allah yang memberikan yang baik dan hadiah yang sempurna. Itu sebabnya dikatakan Dialah pencipta segala terang. Daripadanya tertimbul sesuatu yang paling indah, dan Dia tidak pernah berubah. Nah, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Yakobus. Coba, Yakobus pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Di sini ada, kita baca lebih dulu dalam bahasa terjemahan baru. 2, 3. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Mungkin enggak. Mana mungkin ada sebuah mata air bisa menyumber, bisa mengeluarkan air yang pahit dengan yang tawar dalam waktu bersamaan? Enggak mungkin. Itu sebabnya dengan jelas digambarkan bahwa kalau mata air aja mengeluarkan sesuatu yang sama, bagaimana
kok bisa tiba-tiba muncul yang berbeda? Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, bagaimana dari kehidupan kita keluar ciri-ciri bukan anak Tuhan? Kalau kita mengatakan saya ini adalah pengikut Yesus Kristus, tetapi orang tidak mengenali bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mencoba merenungkan dan memeriksa diri kita masing-masing. Adakah kita benar-benar sudah menjadi anak Tuhan? Apa cirinya? Nah, betulkah ciri yang ada pada guru kita muncul dalam hidup kita? Coba baca ayat yang ke-12 sekarang. Ayat yang ke-12. Semua baca, 2, 3. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin, saudara. Kalau kita mengakui anak-anak Tuhan, harusnya dari hidup kita juga memancarkan apa yang bercirikan anak Tuhan. Kalau belum, pertanyaannya kenapa? Apakah kira-kira sumber yang ada di dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam hidup kita? Kalau Tuhan penuh kasih, di manakah letak kasih itu dalam hidup saudara? Kalau Tuhan itu Maha Pengampun, di manakah pengampunan saudara kepada orang-orang yang menyakiti saudara, yang memberikan situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup saudara? Kalau Tuhan itu sumber segala kebaikan, di manakah kebaikan itu dibaca oleh orang dalam hidup saudara? Tidak mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun. Tidak mungkin pohon anggur menghasilkan buah ara. Kalau saudara perhatikan lebih jauh, maka hal ini ditegaskan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 yang merupakan bagian awal daripada ayat yang sudah kita baca. Ya. Kita baca bersama-sama. Ya. Ayat 12, Yakobus 1 ayat 12 sudah siap semua baca? 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, saudara, banyak orang lalu akhirnya mengatakan, kenapa saya ini anak Tuhan yang harusnya mengeluarkan, memancarkan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, tapi kenapa kok seringkali tidak terpancar? Lalu banyak orang mengatakan, oh, apakah karena saya belum selamat ya? Apa karena saya belum menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya? Apakah kira-kira saya ini cuma baru peserta, baru figuran, baru orang yang ikut-ikutan saja? Saudara, firman Tuhan dengan jelas di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 menunjukkan kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Amin, saudara? Saudara ragu-ragu. Sekali lagi saya ulangi. Yohanes mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin, saudara? Amin. Pasti. Nah, tapi pertanyaan kenapa? Kalau saya tahu pasti kita akan selamat, rumah yang indah, surga sudah disiapkan bagi kita. Tapi kenapa kok yang terpancar dalam hidup kita masih belum seperti sumbernya? Kalau Allah yang sebagai sumber adalah Allah yang melakukan yang baik, memberikan hadiah-hadiah yang sempurna dalam hidup ini, dia tidak pernah menciptakan yang jahat. Kenapa kok seringkali masih muncul? Ternyata Yakobus di dalam ayat yang ke-17 tadi diawali dengan ayat yang ke-12 menunjukkan karena seringkali ada pencobaan dalam hidup ini. Itu yang seringkali membuat kita keserimpet, yang membuat kita kepleset, yang membuat kita akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau.
pencobaan. Itu sebabnya dalam ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa sih sebetulnya pencobaan itu? Apakah pencobaan itu berupa sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan, atau sesuatu yang manis, sesuatu yang menarik? Saudara, ketika saya mencoba menyelidiki dan memahami maknanya, ternyata pencobaan itu adalah sama dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Segala situasi yang terjadi dalam hidup kita itu bisa menjadi cobaan dalam hidup kita. Itu secara outward, sesuatu yang ada di luar kita, yang terjadi di sekeliling kita, dan itu merupakan sebuah batu uji, sebuah cara untuk melihat bagaimana kita meresponnya. Nah, susahnya situasi itu tuh bukan hanya terjadi di luar kita, ada lagi faktor lain yang ada di dalam kita, yang disebut dengan inward. Nah, ketika yang di dalam, keinginan-keinginan di dalam diri kita itu muncul, itu sendiri yang seringkali membuat kejahatan. Karena ada keinginan-keinginan jahat dalam hidup kita. Nah, kalau begitu, bagaimana melihatnya? Nah, ya, coba kita kembali kepada PPT. Di dalam Yakobus pasal 1, ayat yang ke-12, yang kalau saudara tadi perhatikan, bahwa ingat, dikatakan orang yang tabah, pada waktu dia menghadapi pencobaan, yaitu adalah sebagai anak Tuhan yang yakin bahwa ia berada di pihak Tuhan dalam menghadapi cobaan. Siapakah anak Tuhan yang sanggup tabah menghadapi cobaan? Itu merupakan bukti bahwa dia betul-betul adalah anak Tuhan yang mengikuti kehendak Tuhan, dan dia berjalan pada jalan Tuhan, sehingga dia tabah walaupun ada cobaan, ada situasi kondisi di luar yang tidak menguntungkan, yang membuat dia seolah-olah tertantang. Ada keinginan dari dalam yang kok pas, ada tawaran, ada iming-iming, ada situasi, dan kebetulan itu cocok dengan keinginan saya. Aduh, pas begitu. Pertanyaannya, bisakah kita bertahan menghadapi cobaan itu? Kalau kita bisa bertahan, maka sebetulnya kita sedang berada pada jalan Tuhan. Kita berada pada rel yang Tuhan tentukan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berada pada pihak Tuhan. Kalau kita kalah, ada situasi kondisi, kemudian kita terbawa, emosi kita muncul, situasi pikiran kita muncul, perasaan kita muncul, dan kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita sudah tidak berada di pihak Tuhan. Itu yang membuat mengapa seringkali kita jatuh. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, senada dengan itu dengan jelas dikatakan, mari kita hati-hati, mari kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Ya, Matius pasal 6 ayat 13, ayo kita baca bersama-sama. Siap semua dengan suara yang keras ya. Nah, Matius 6 ayat 13, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bagian ini katakan, janganlah membawa kami ke dalam. Yang mencari cobaan itu siapa? Apakah ada orang yang tiba-tiba mencari pencobaan?
ada orang yang diem-diem mencari, mana ya cobaan, oh di sana, aku tak cari, loh kok situ belum ada. Kalau orang yang seperti itu memang mencoba mencari sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi dikejar, dicari, memang patut diragukan, apakah benar dia sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Ya kesukaannya, kegemarannya mencari sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi walaupun dia sudah berjalan pada jalan Tuhan, seringkali muncul sebuah cobaan yang di dalam Injil Matius mengatakan, jangan bawa kami. Kenapa? Nah, coba kita baca, kita lihat penjelasan di dalam PPT, dijelaskan kalau sudah membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam doa Bapa kami dikatakan, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya. Jangan bawa kami dalam percobaan itu, jangan biarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Bukankah seringkali ketika situasi terjadi di depan kita, kondisi sesuatu terjadi di depan kita, kita itu kadang-kadang menjadi ragu-ragu. Loh, ini gimana ya? Loh, seenaknya sendiri. Loh itu apakah? Oh, itu jelas-jelas dia pinjam dari saya, kok sekarang nggak dikembalikan. Sekarang nyicil di depan. Rasanya ya toh. Kalau sudah seperti itu, yang ingat Tuhannya atau kemauan dirinya. Makanya Matius pasal 6 mengatakan, jangan membiarkan kami kehilangan percaya. Pada waktu seperti itu seolah kita mengatakan, aku mau jadi Tuhan. Ia terlaluan, dia harus diberi pelajaran. Dia bertindak karena menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Dalam Matius pasal mengatakan, jangan biarkan kami kehilangan percaya. Apapun terjadi, aku mau lebih taat dan patuh kepada Tuhan. Aku hanya mau menyerah kepada Tuhan. Dan aku tahu janjinya kekal. Daripadanya tidak ada yang jahat. Dia memberikan yang baik. Dia akan mengalir sesuatu hadiah-hadiah yang sempurna. Jadi kenapa saya harus nuruti? Jangan biarkan kami bimbang. Jangan biarkan kami tidak yakin apa benar, apa enggak, apa bisa, apa bagaimana ya. Jangan biarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicoba. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini adalah sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita. Bahkan, saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, apa yang dia katakan? Bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa tetap punya iman, kita tetap betul-betul berjaga-jaga dan kita tidak kehilangan percaya kita walaupun ada godaan, walaupun ada cobaan di depan. Nanti saudara akan bedakan antara godaan dan cobaan, itu ternyata ada dua hal yang berbeda. Ya, baik, coba kita lihat di dalam Markus pasal 14 ayat 38. Markus pasal 14 ayat 38. Mungkin ayatnya lebih dulu kita baca bersama-sama. Ayo kita baca. Ya, semua baca dengan suara yang keras. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam roh memang penurut. Tetapi ini loh yang kenyataannya. Di Taman Getsemani sendiri Tuhan Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah. Ayo siap, ayo berjuang, jangan berhenti, jangan merasa lelah, jangan merasa nggak mampu. Ayo berjaga-jaga. Tapi murid-murid ngantuk, murid-murid tertidur. Itu yang membuat, sehingga mengapa muncul banyak peristiwa-peristiwa yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Bagaimana telinga hamba imam besar itu patah, hilang. Bagaimana banyak hal terjadi, penyangkalan-penyangkalan setelah itu. Karena apa? Tidak berjaga-jaga. Dan bukan hanya tidak berjaga-jaga, dan berdoalah. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan saat ini?
Itu sebabnya ingat, dalam hidup ini kita harus berani berjuang, pantang menyerah. Lakukanlah kehendak Allah dengan sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Do your best. Lakukan yang terbaik. Berjuang untuk itu. Pantang menyerah. Lakukan kehendak Allah. Muliakan Tuhan. Maka kalau saudara lakukan yang sudah terbaik, maka Tuhan yang akan bertindak bagi saudara. Amin saudara. Apapun boleh terjadi ketika saudara tetap patuh kepada Tuhan. Saudara memilih Tuhan, aku adalah hambamu, aku adalah anakmu, aku lebih mau menurut kepada engkau. Kalau saudara menurut Tuhan, percayalah, Dia akan menyempurnakan semua yang saudara kerjakan dalam hidup ini. Amin saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin menunjukkan pada saudara ada sebuah kutipan yang sangat indah yang ditulis begini. Sebelum kita tidak lagi hidup tulus, sebelum kita tidak lagi hidup kudus dengan jatuh ke dalam dosa, kita berhadapan dengan pencobaan. Saudara bisa paham maksudnya? Selama kita tidak mau hidup kudus, maka pencobaan itu akan terus-menerus muncul. Apa sih yang membuat kita gampang jatuh dalam cobaan? Karena memang kehendak hati kita sangat sulit untuk hidup kudus. Hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut apa yang Tuhan mau. Selama keinginan-keinginan kita tidak kuat untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat Tuhan yang ditinggikan, saya mau hidup menurut kehendaknya. Selama kita masih tidak mau hidup kudus, maka kita akan terus-menerus ketemu sama pencobaan. Jadi sebetulnya bagaimana supaya bebaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, doa Bapa kami. Kapan ini bisa terjadi? Ketika kita punya tekad, kita punya keinginan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang paling utama dalam hidupku. Bukan pikiranku, bukan keinginanku, bukan kehendakku. Tapi Tuhan yang paling utama. Kalau itu yang paling utama dalam hidup saudara, maka pencobaan itu tidak akan muncul dalam hidup saudara. Kalaupun muncul, ya memang tidak mungkin tidak muncul, karena kehidupan sehari-hari tetap ada dalam hidup kita. Kalaupun muncul, itu tidak akan punya arti apa-apa. Itu sebabnya di sini katakan, bagaimana kita berespon terhadap pencobaan akan menentukan kemajuan kita dalam hidup kudus. Karena itu sebagai pengikut Kristus kita sangat perlu melaksanakannya. Saudaraku sekalian, coba saya ingin memberikan ilustrasi sedikit penjelasan tentang Yakobus tentang pencobaan ini. Ya baik, kita ikuti. Di dalam pencobaan, dalam proses pencobaan itu muncul hal yang seperti ini. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri yang pertama. Terus setelah keinginan sendiri, lalu karena ia diseret dan dipikat. Jadi pertama dia akan dipengaruhi oleh keinginannya, kemudian terpikat oleh hal itu. Setelah itu apa? Apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Keinginan itu dibuai, kemudian melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia akan menjadi maut.
Jadi kalau kita lihat ya, klik selanjutnya, proses selanjutnya, kita akan lihat berarti di sini ada banyak pencobaan yang berusaha menarik, memikat, dan menguasai seseorang untuk melakukan dosa. Namun akar dan sumber dari semua hal itu terdapat di dalam hati kita. Pencobaan tidak meletakkan sesuatu yang sebelumnya belum ada di dalam diri seseorang. Kalau di dalam dirinya tidak punya keinginan itu, kalau dia tidak tertarik dalam hal-hal seperti itu, kalau dia tidak punya bayangan tentang itu, tidak mungkin dia akan jatuh dalam dosa itu. Dosa itu akan muncul, cobaan itu menjadi sebuah dosa ketika dalam hati kita tuh ada keinginan itu. Ada sesuatu yang menggejolak di dalam pikirannya. Terus bekerja sehingga ketika situasi itu terjadi di depannya, seolah-olah tunggu ketemu tutup. Wah, ini dia kesempatan, mumpung ada kesempatan. Itu sebabnya mengapa John Owen mengatakan ada pencobaan yang begitu keras berusaha memikat, menguasai, tetapi itu tidak akan terjadi kalau dalam diri kita itu kita jagai dengan karunia Tuhan. Coba klik berikutnya. Itu sebabnya dalam prosesnya pertama apa? Dia dipengaruhi oleh keinginannya. Kliknya. Nah, ini gambarannya, ini keinginan, ini seperti ikan di dalam tempatnya dia berenang, tiba-tiba ada orang menaruh kail di atasnya. Sekarang pertanyaannya, yang salah itu kailnya atau ikannya? Ya kan? Ikannya enak-enak berenang, gitu tiba-tiba muncul umpan, cemplung, kelihatan, pilih-pilih, aduh, ya kan? Nah, sekarang apa yang membuat mengapa ikan ini akhirnya mati? Apa yang membuat? Karena dia, kok kelihatannya enak ya? Ada keinginan toh? Coba kalau dia nggak ingin, dia pergi ke kail itu enggak? Enggak. Oh ya, oke, bagus gitu ya. Apalagi kalau dia sadar, racun. Wah, sudah, dia nggak akan pergi. Tuh. Saudara, sering kali proses yang pertama muncul itu karena adanya keinginan dalam diri kita sendiri. Terus, kalau sudah keinginan itu, berikutnya, yang kedua, apa proses perkembangannya? Lalu dia mulai terpikat. Yang ketiga, setelah terpikat, lalu apa yang dikerjakan? Kok bagus ya? Ayo dirasain ya. Mumpung bisa, ayo, langsung dia dibuai, dia pergi ke sana. Setelah itu, yang keempat, maka dia makan. Itu adalah kelahiran dosa. Dosa sudah menjadi bagiannya. Efeknya apa? Setelah makan, enak cacingnya. Terus langsung tertarik. Loh, kenapa nih saya? Loh, kemana nih saya kok ditarik? Ternyata sudah terkait dengan pancing. Itu sebabnya saudara, mari kita lihat setelah ini. Terus yang kelima, ya, itu sebabnya mari kita betul-betul berjaga-jaga untuk menghadapi cobaan-cobaan, godaan-godaan seperti itu. Memang kadang-kadang sangat sulit. Kadang-kadang situasinya tidak menguntungkan. Saya tahu, saya bergumul juga dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, patokannya, saya ingin hidup sesuai dengan kehendak. Kalau itu yang menjadi patokan dalam hidup kita, kita akan melangkah, boleh itu datang. Saudara, coba berikutnya. Seringkali pencobaan itu mengetuk pintu rumahmu, tetapi itu akan jadi kesalahanmu sendiri jika kamu mengundang yang mengetuk pintu masuk.
Bukan cuma ngetuk pintu, dibukain pintu, ayo masuk, sudah masuk masih, ayo makan. Waduh, berlama-lama, nikmat. Tapi di situ letaknya, malah petaka datang. Itu sebabnya mengapa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, aku rindu, aku boleh menjadi anakmu yang menurut kehendak-Mu. Berjuanglah saudara. Ketika saudara ada situasi, kondisi sekeliling saudara yang sangat tidak menguntungkan, mari berjuang, jangan menyerah. Kadang-kadang itu tidak saudara sengaja, kadang-kadang sesuatu yang terlintas. Tapi sekali lagi ingat, itu tidak akan membuahkan dosa kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan itu kita padamkan, kalau keinginan itu kita matikan, loh, gimana caranya? Adakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Adakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kalau sesuai aku lakukan, kalau tidak, maaf, saya tidak lakukan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Bukankah kita diingatkan, inilah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah berkorban, meneteskan darahnya yang terakhir. Dengan jalan tubuhnya sudah dirobek-robek, dihancurkan demi menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Sementara musik mengalun, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah berkorban. Kami diingatkan kembali untuk berkomitmen kepada Tuhan, untuk hidup sesuai dengan panggilan, sesuai dengan apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidupku. Ajarkan kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Adakah kami mempunyai kehidupan dan hari-hari yang bijaksana, yang berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu dalam hidup ini? Mari kita nyanyikan lagu, ajar kami Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita, sehingga sebentar ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita mengambil komitmen kembali, Tuhan, aku diingatkan, aku mau kembali pada jalan-Mu. Kalau pada masa yang lampau ada kesalahan-kesalahan, ampuni kami Bapa. Aku mau berjalan kembali pada jalan-Mu. Tuntunlah hidup kami, bimbinglah kami, agar rancangan dan kehendak-Mu jadi atas hidup kami.